Uh, Masuk, baik. masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Gak apa-apa, tenang teh. Sok, ini mah mau curhat aja, cerita-cerita. Mungkin kenapa off lama banget? Mungkin karena ada risu keluarga. Gak tau lah apa. Tapi mungkin gara-gara udah sering menyimak teman-teman, banyak banget yang saya simak dari apa yang mereka bilang dari pihak mama, pihak teteh, sekarang ada pihak Febri juga yang ikut. Mungkin ini saya bakal sedikit cerita karena emang alhamdulillah saya pas mungkin karena saya ngalamin jadi nggak simpang siur, ini truth dan real karena saya nggak ada di pihak mama, di pihak teteh dan di pihak siapa-siapa karena nggak tau lah, mungkin bukan ranah saya teman-teman, itu kurang jauh. Jadi sekarang pakai tripod teteh Lena yang dari bapak, jadi saya sekarang di Bandung sama teteh yang dari bapak. Jadi buat teman-teman katanya yang sering lihat di jalan, kalau emang ketemu siapa aja nggak apa-apa, saya pun nggak bakalan menganggap dia siapa-siapa, mungkin siapa aja. Mungkin kita mulai aja dari gini, dari awal saya pindah ke Kalimantan. Banyak saya klarifikasinya dari dua pihak aja. Mungkin dari mama bilang pergi merantau, dari Febri bilang kabur bawa teteh. Oke, jadi gini ceritanya teman-teman. Sekitar pokoknya udah lama, sekitar sekarang 22 tahun. Saya kelas 3 SD. Itu masih ingat kejadiannya itu teman-teman. Teteh itu dulu SMP kelas 1 sekolah. Cuman karena emang kalau kata orang Sunda teh kasambet berenya, kayak kalian teh nendang, kata teteh mah nendang kepala tanpa badan. Adik teh jatuh sakit teman-teman, jatuh sakit. Terus teteh ke pesantrenin. Mungkin sekitar beberapa bulan di pesantren, mama sama bapak saya, bukan bapak dari saudara Febri, itu ada masalah. Bapak saya, bukan bapak Febri, ada masalah. Nah, akhirnya mama teh pergi ke Kalimantan sama saya, nenek, kakak, gitu teman-teman. Jadi nggak ada masalah sama pihak dari Febri atau bapaknya Febri. Ini cuma klarifikasi karena emang saya lihat banyak banget yang tidak sesuai dengan realita, banyak banget drama lah bisa dibilang dalam cerita mama, cerita Febri, cerita teteh, semuanya kebanyakan menurut saya tidak to the point. Mungkin jadi saya kayak malu sebenarnya, saya sebagai keluarga malu melihat sesama keluarga malahan kayak gitu. Makanya saya banyak off, nggak pernah buat video karena saya nganggap udahlah, ini masalah keluarga, nggak bisa secara kekeluargaan gitu loh teman-teman. Maaf sambil ngerokok karena emang ini berbicara santai aja teman-teman gitu. Saya malu sebenarnya, malu banget. Saya beranggapan kayak mereka tuh keluarga gitu. Saya sama Febri nggak ada kaitan darah. Mungkin dari kakak, karena emang kakak satu mama, kalau Febri satu bapak. Mungkin dari situ doang. Dan jujur saya sama kakak saya, sama mama saya nggak dekat. Saya nggak dekat. Jadi ya saya di sini sendiri gitu sama teteh dari bapak. Kayak gitu teman-teman. Jadi ceritanya itu pas mama ke Kalimantan itu nggak ada masalah sama keluarganya teteh anak, tapi keluarga saya sama bapak saya terutama. Kayak gitu teman-teman. Dan karena saya tadi udah nonton video Febri, katanya teteh itu dibawa kabur. Enggak juga teman-teman, karena emang kalau misalkan ditinggal, ini mungkin ini agak parah ngomongnya, cuman teteh itu namanya bahasa Sundanya mah tadi arah, berarti bapana lain tadi arah, bukan tadi arah, cuman enggak tadi hayap lah berenya karletikna kita jeung mamah. Nah gitu teman-teman. Dan mungkin ini saya nggak perlu buka sebenarnya, cuma saya agak geram aja ketika bawa saya ya, karena saya nggak ada masalah di sini, saya nggak mau ikut masalah sama mereka gitu. Jangan bawa saya, dan saya nggak mau terlibat gitu sebenarnya, karena emang itu masalah kalian gitu, mama sama Febri, bukan saya. Kayak gitu. Masalahnya sama bapak saya dulu sebelum pindah. Jadi sebenarnya ya. Nah, mungkin
kalau kita bisa lihat ke belakang soal perjodohan itu saya nggak tahu. Saya nggak mau ikut campur soal perjodohan karena emang bukan ranah saya ke situ teman-teman. Saya nggak tahu. Saya pulang kuliah datang malamnya pada nikah. Saya pun nggak ada di situ. Saya langsung pergi kuliahan teman-teman. Karena emang saya anggap itu bukan apa ya, bukan tanggung jawab saya. Saya udah ngasih saran, mau diterima syukur, nggak apa-apa. Dan mungkin kalau soal apa lagi ya, soal hutang piutang saya juga nggak tahu karena emang itu masalah mereka. Saya nggak pernah ikut campur. Udah saya bilang, saya mungkin sekitar 4 minggu ke belakang jarang komunikasi sama mama, sama kakak gitu. Jadi saya malahan kayak nggak ada dalam kehidupan mereka teman-teman, kayak gitu. Terus soal teteh sama mama, ini mah karena emang udah simpang siur, menurut saya ini malu lah sebagai keluarga gini teh, karena emang nggak perlu lah dikasih tahu ke publik, apalagi sama temen-temen yang harusnya taunya soal ya kita ya kayak gini baik-baik aja gitu. Ini kan masalah pribadi, masalah dapur. Jadi gini teman-teman, ini kalau dari sudut pandang, kita ngambil 2 sudut pandang. Dari sudut pandang mama, mungkin mama tuh inginnya ya teman-teman, mama tuh inginnya ketika mama di Jayasari mungkin pinginnya bergabung sama teteh. Terus intinya mah saling, kalau kata Sunda mah saling asih, saling asuh kemudian gitulah teman-teman. Cuma mungkin karena emang di pihak teteh ada keluarga dari sang suami, jadinya nggak bisa dilakuin teman-teman. Nah, sebenarnya ini bukan salah siapa dan benar siapa, cuman menurut saya respectnya kurang, kalau artinya saling ngertinya kurang. Makanya terjadilah kayak gini teman-teman. Menurut saya kayak gitu sih, karena emang itu yang saya lihat gitu. Walaupun saya di sana apa ya, bisa dibilang cuma numpang, tapi saya sering kayak dengerin dari teteh, pendapat mamah juga. Dua-duanya saya tampung dan saya pikir-pikir emang sebenarnya dari dua-duanya salah dua-duanya sih teman-teman gitu loh. Kalau saya, masalah saya sama teteh mungkin simple, cuman menurut saya kalau hal kecil aja nggak bisa selesai, apalagi hal besar suatu saat ketika terjadi teman-teman. Jadi gini, ini sebenarnya nggak perlu dibuka, cuman ini contoh kecil aja. Ketika seseorang janji atau nggak mengucapkan suatu kata, dan orang yang dikasih kata itu pun memegang katanya, kata dia yang dipegang, dan itu tidak ditepatin, mungkin teman-teman pun bakal tahu apa rasanya gitu loh. Karena menurut saya berpikir realistis itu baik teman-teman. Contoh kayak gini, ini sebenarnya nggak perlu dibuka sih, cuman biar jelas aja sih teman-teman. Nggak dari mama, nggak dari teteh, sama aja sebenarnya. Jadi suatu saat saya itu sebenarnya nggak mau ke Jayasari konten buat YouTube pertamanya. Tapi keadaan ekonomi keluarga saya itu lagi di bawah banget. Akhirnya dia nge-SMS ke mama bilang ini, ya udah bantu di sini, terus nanti teh kamu teh digaji gitu tah. Misalkan kayak bangunan ikut ngecat digaji, kan dalam hati oh lumayan iya, apalagi buat HP, beli HP dan lain-lain. Tapi sampai di sana nggak sesuai kata-katanya dan yang lain-lain lah pokoknya teman-teman, berbeda dari apa yang dia janjiin awalan. Akhirnya saya pun balik lagi ke Ciamis teman-teman, konten di Ciamis yang sering konten masak-masak setelah sama teteh di sana. Dan itu uang yang saya pakai itu uang dari teman saya, bukan dari kakak saya, kayak gitu teman-teman. Selang beberapa bulan di Ciamis, mama pun bilang ya udah kita ke Jayasari katanya, dengan alasan awal cuma mau panen. Dan mungkin mama berpikir di situ mama buat konten dan mungkin ada beberapa masalah, bukan dari dalam aja, dari luar dan dari mana-mana. Akhirnya
pindah lagi dah ke Ciamis dengan catatan ada perdebatan selisih selisih pendapat di situ. Akhirnya pindahlah ke Ciamis itu teman-teman. Dan di Ciamis ternyata masalah nggak sampai situ aja. Dan mungkin ini kritik juga buat mama, buat teteh, dan buat semuanya lah. Udah sampai Ciamis karena emang saya berpikir gini teman-teman, ketika saya mau ngerokok terus saya nunggu dari YouTube, saya harus berpuasa ngerokok ataupun jajan apapun itu kuota selama sebulan sampai saya punya uang. Akhirnya saya cuan sama teman-teman, kerja sama teman-teman bareng-bareng, dan YouTube agak tertinggal dan nggak tahu ada masalah apa, tiba-tiba sikap mama berubah. Dan ini mungkin maaf aja nih buat mama karena emang ini bukan buat apa-apa, cuma saya dulu pulang kalau nggak salah ya, saya pulang jam 6 pagi. Saya tidur, sebenarnya belum tidur, saya cuma baring-baring karena lelah. Mama bilang, kayaknya udah nggak sanggup gitu ngurus saya. Di situ saya kayak, oh iyalah ya udah deh gitu. Akhirnya situ saya jarang pulang teman-teman, pulang paling mandi, makan, dan makan pun seadanya, maksudnya nggak pernah minta dah kalau misalkan ada dimakan, kalau enggak ya udah gitu tah. Tapi ada suatu saat ketika ini mungkin agak kesal sih, agak sedih kalau dibicarain, tapi jadi saya pulang jam 9 malam, hujan-hujan pulang. Saya lihat nenek makan, Daud makan, mama makan gitu, pakai sayur. Pas saya ke dapur nggak ada apa-apa. Ya kebetulan saya ada uang juga. Ya bukan, kalau kata orang Sunda menyungkun menurutnya ada kehel. Akhirnya saya hujan-hujan tuh, hujan angin, pokoknya hujan gede banget di Ciamis. Pergi ke depan, saya beli ayam. Nggak tahu, kalau nggak salah 5, nggak tahu 6 potong gitu. Saya makan sendiri di depan mereka karena saya nganggap kalau misalkan emang kalian gak suka tinggal bilang gitu, daripada dipendam. Kayak apa sih gitu, kita pun udah pada gede, kita pun udah pada dewasa, udah pada mikir, nggak perlu lah dengan sikap kayak gitu. Kalau misalkan ini kasarnya mau ngusir tinggal bilang gitu kan. Tapi di situ saya nggak bilang, cuma kesel aja, dan besoknya udah biasa aja teman-teman. Akhirnya ketika saya lagi sama temen di rumah temen tidur jam 6 pagi itu ditelepon, pulang katanya, bantuin. Saya nggak tahu kan, saya minjem motor, pulang tuh saya teman-teman, dan sampai sana udah nggak ada, barang-barang udah pada di luar. Dan pikiran pertama saya mungkin ke tempat gua, dan akhirnya saya ke tempat gua di alun-alun Ciamis tuh. Saya ketilang, tapi alhamdulillah polisinya baik. Dia bilang, oh ya udah kalau ada masalah kayak gitu lanjut aja. Nah akhirnya lanjut. Sampai sana ditelepon suruh pulang lagi ke rumah suami yang sekarang, suami Pak Edi. Dan di sana saya udah ngebantu ngangkat semuanya, barang-barang. Dan akhirnya dari situ pergi tempat gua, teman-teman, ceritanya kayak gitu. Dan kalau soal masalah teteh kata Febri itu saya nggak tahu teman-teman, cuman ada beberapa kata-kata yang melibatkan nama saya, keluarga saya, dalam artian bukan keluarga mama, keluarga saya ke bapak. Saya bukan nggak terima, cuman keluarga kami nggak ada masalah, saya pun baik-baik aja di sini. Jadi saya maunya nggak terlibat teman-teman, bukan nggak mikirin soal keluarga, cuman masalah itu datang pas saya belum lahir teman-teman, ngerti nggak? Pas saya belum lahir, jadi saya nggak ada hak buat buat ikut campur dalam masalah tersebut. Saya nggak ada hak sama sekali karena emang saya belum lahir gitu loh. Tapi kalau soal pindah ke Kalimantan itu, saya pun udah kelas 3 SD loh teman-teman. Otak saya pun masih bisa ngerekam beberapa memori yang menurut saya emang masih bisa diingat gitu loh. Di jalan beli nasi, takutnya di kapal nggak dikasih makan gitu, nasi bungkus cuma 4 bungkus, takutnya di kapal tuh nggak dikasih makan karena emang pertama kali naik kapal. Terus di kapal nenek muntah-muntah, sakit, rambut saya botak karena saya cabut-cabutin karena panas, saya udah masih ingat. Jadi menurut saya kalau soal ke Kalimantan itu nggak ada urusannya sama keluarganya
anak atau enggak ayah kakak saya, karena emang itu pure masalah mama saya sama bapak saya. Ngerti nggak teman-teman? Jadi masalah pindahnya ke Kalimantan itu terjadi bukan gara-gara mama masalahnya sama mantan suami mama, tapi sama bapak saya. Ngerti nggak? Jadi menurut saya nggak ada sangkut pautnya, menurut saya pribadi, karena emang jujur mama teh dari dulu sering pasea teh apa sih bahasa Indonesia teh, berantem sama bapak teh gitu, berbeda pendapat kayak gitu teman-teman. Dan menurut saya perpindahannya itu ke Kalimantan tuh nggak ada sangkut pautnya ke keluarga teteh, karena gini pikiran rumah mungkin dibawa tetehnya ke Kalimantan, takutnya teteh tinggal di apa ya, di bapaknya nggak betah kayak saya dulu yang dibawa, karena saya diceritain sama Teh Lena pas kecil saya pernah dibawa ke bapak saya ke apa ya, ke desa bapak, nggak di Langkap Lancar, dibawa ke Karangjaya, dan saya nggak betah gitu loh, takutnya kan kayak gitu teman-teman. Dan teteh itu dulu udah SMP teman-teman, dan menurut saya teteh perlu, kalau emang dia netral, harusnya perlu klarifikasi juga, karena menurut saya teteh lebih udah punya otak atau enggak memori yang lebih daripada saya. Cuman yang saya rasain mungkin karena emang apa ya namanya sosial media mungkin ya. Intinya kalau ada satu masalah kecil pun bakal dimasukin biar besar dan biar rame mungkin ya teman-teman. Jadi tapi menurut saya terlalu drama, karena apa ya bisa dibilang ini masalah keluarga, nggak perlu dibilangin sama siapa-siapa teman-teman, ngerti nggak? Jadi malu sih sebenarnya, saya sebagai anak malu, sebagai saudara keluarga mereka malu, karena emang kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak pas di Yayasari, pas bareng-bareng dirembukin, dibareng-barengin, terus ya udah secara keluargaan teman-teman gitu. Kenapa harus sekarang dan diupload ke sosial media? Kenapa nggak ada janjian dulu kayak gitu? Saya nggak memihak kepada siapapun, cuman ketika keluarga saya dibawa-bawa ya saya pasti angkat suara sih teman-teman. Apalagi pas perpindahan ke Kalimantan itu kayaknya agak nyelewang banget, nyelewang dari sebenarnya lah teman-teman, ngerti nggak? Jadi menurut saya ketika kalian emang mau klarifikasi, mending secara ya udah apa adanya aja, jangan ada yang lebih, jangan ada yang kurang. Karena gini loh teman-teman, misalkan saya cerita ke teman-teman, nanti teman-teman cerita ke yang lain teh pasti ada tambah ada kurang, yang bener nggak? Misalkan saya cerita A, nanti jadi AB, kedepannya jadi AC, terus semuanya sampai panjang dan itu nggak bakalan selesai. Menurut saya mending kekeluargaan aja kalau emang mereka dewasa sih menurut saya gitu loh. Dan sebelum mama saya pindah ke Ciamis pun, mama ketemu sama bapaknya Febri di jalan, walaupun tidak berhenti tapi saling sapa. Kalau nggak salah itu di rumah si Anggi lagi ngonten, ketemu dia naik motor. Jadi kalau menurut saya mau terkenal boleh, cuman caranya jangan sampai kayak saling jatuhin lah, karena jelek sih dilihatnya, jijik sih saya sebagai saudara sendiri pun kayak apaan sih gitu toh. Apalagi kemarin soal masalah mama sama teteh. Ya tahu sifat mama keras, sifat suami teteh juga keras. Cuman malu lah gitu loh. Dua-duanya sama-sama memikirkan keuntungan sendiri, dan akhirnya ya kayak gitu terjadinya teman-teman. Saya malu sebenarnya, makanya kemarin gak banyak upload, gak banyak karena kurang dewasa aja sih sebenarnya. Mungkin pengalaman hidup mereka lebih banyak daripada saya, cuman arti dalam hidup mereka mungkin saya bisa lebih banyak, karena menurut saya pengalaman hidup itu nggak mengukur umur sih teman-teman, tapi mengukur dari artinya aja. Misalkan saya pernah makan nggak nasi apa sih ya, non sih teh lamun tina samputnya karena oyek. Nah jadi gini teman-teman, ini teteh udah ngonten sih, teteh udah di YouTube, tapi mama masih di Ciamis. Mama suka di terminal teman-teman. Nah di rumah teh nggak ada apa-apa, cuma ada oyek doang. Ya udah saya masak oyek. Mungkin mereka nggak pernah ngerasain hal kayak gituan teman-teman, apalagi teteh yang sekarang udah
alhamdulillah ya udah bisa dibilang partner YouTube-nya udah gede lah pokoknya. Ya mungkin teteh nggak bakalan ngalamin kayak gitu teman-teman, makan oyek kalau nggak babangi di kulu biar bekah kan kayak gitu, nggak mungkin mereka nggak pernah ngalamin gitu. Mungkin bisa dibilang sederhananya mereka makan sama telur daging ayam gitu loh, itu sederhana, tapi makanan sederhana saya telur garam kecap kayak gitu. Mungkin beda porsi aja sih teman-teman sederhananya kayak gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan mereka mengukur tua nggak memungkinkan, nggak bisa jadi tolak ukur yang tua itu benar teman-teman, ngerti nggak? Saya pribadi lebih muda daripada mereka, lebih banget. Mau lewat sok tenan. Nah itu anaknya teteh teman-teman. Jadi teh Lena teh punya anak 2 ya teh ya? 2 dia yang sekarang gitu teman-teman. Jadi kayak gitu. Sebenarnya saya malas ngupload video ini, cuman karena emang udah terlalu banyak hal yang menurut saya nyelewang terus melenceng, kayaknya ini harus saya upload. Saya bukan ikut campur sama mereka. Kalau mau campur saya dari dulu, karena dapur mama, dapur teteh saya tahu semua gitu loh. Dari teteh sakit saya gendong, saya angkat ke mobil, saya antar ke RS, pingsan pun kejang-kejang saya ngerasain gitu loh. Saya ngambil teteh dari pesantren jauh-jauh jam 1 malam karena teteh sakit, di jalan muntah-muntah pun saya ngalamin gitu loh. Jadi kalau emang saya niat menjatuhkan, ya saya tinggal bongkar aja semuanya kayak gitu loh. Cuman ya saya bukan orang kayak gitulah teman-teman. Saya nggak mau membuat malah makin runyam, karena malulah buat kalian semua keluarga saya. Kalau memang ada masalah keluarga, tolonglah gitu loh, secara keluargaan dulu, jangan sampai kayak gini. Karena apa ya, malu mungkin buat orang-orang yang jadi pihak ketiga ini malahan ladang buat mereka gitu, buat naikin pamor, buat naikin terkenal. Cuman buat kita keluarga kita sendiri ya kita bakal dipandang buruk gitu loh. Saya malu, jujur malu banget dengan hal kayak ginian. Cuman ya ini udah terjadi, dan menurut saya ada opsi yang lebih baik, yaitu tinggal janjian, ketemuan, terus jelasin baik-baik gitu. Toh dulu sebelum teteh sama mama ada masalah, Febri sama mama ngupload bareng-bareng, buat video bareng-bareng, kok sekarang jadi kayak gini gitu loh. Saya punya masalah sama kakak saya, tapi saya nggak pernah kayak expose semuanya gitu loh, jatuhin dia, enggak juga. Saya lebih baik diam, lebih baik ya secara keluargaan gitu. Kalau misalkan emang saya mau bongkar ya tinggal bongkar, cuman ya saya nggak mau, karena menurut saya ini pribadi loh, masalah pribadi. Contoh soal perjodohan, kalau yang buat janji perjodohan itu kan harusnya emak, mama, Pak Ebeng mungkin ya, sama Pak siapa karena Ebeng, Pak Emen. Pak Emen teman-teman. Jadi mereka nggak perlu tahu tuh soal pernikahan, kecuali klarifikasinya dari emak, mama, sama Pak Emen gitu loh. Jadi kalau buat orang luar ya kalian tahu dari mana gitu loh dapurnya. Kalian tuh datang cuma pas nikahan doang. Dari awal mah kalian nggak tahu gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan klarifikasi dari 3 orang ini bareng-barang, mungkin itu bisa jadi kebenaran karena emang mereka yang buat janji. Cuma kalau misalkan dari luar, menurut saya ini kayak apa ya, ngejilat ludah gitu loh, ngejilat ludah, ngerti nggak? Kayak ada ludah orang lu jilat gitu loh buat terkenal. Jadi kayak jijik aja teman-teman. Jadi menurut saya soal pernikahan pertama ya. Yang kedua soal masa lalu teteh. Karena kita hidup itu nggak lebih dari teteh, nggak lebih tua, pengalamannya nggak lebih dari teteh. Mungkin harusnya kalau emang ini kebenaran, mending bawa saksi, ya tinggal jelasin gitu loh. Di sini banyak opsi. Kalau misalkan dari dengar tetangga, opsi dari dengar dari orang simpang siur itu bisa dibilang cuma 0,0% sih teman-teman. Itu cuma katanya dan katanya. Harusnya orang yang bersangkutan itu dibawa, dijelasin, dan apa ya, bisa dibilang intinya ada bukti dulu baru dijelasin teman-teman, kayak gitu loh, ngerti nggak? Kalau misalkan kalian cuma dari tetangga katanya saya juga bisa contoh kayak gini dah. Kata tetangga teteh saya sombong, nggak pernah ke masjid, nggak pernah apa-apa. Itu kan katanya. Kalau saya emang mau mau jelasin ke teman-teman, tinggal bilang nggak, katanya saya hilangin, ngerti nggak?
Jadi teteh saya itu sombong, nggak pernah ke masjid, kayak gini. Nah itu kalau misalkan kata dari tetangga teman-teman. Jadi menurut saya orang yang emang ada sangkut pautnya dibawa, ya udah selesain gitu loh, jelasin daripada cuman katanya dan katanya ya. Saya juga bisa sih, menurut saya tinggal saya cari informasi di YouTube, di Google, ya katanya hilangin, sumbernya hilangin, dan saya jelasin secara pribadi. Kayak gitu teman, dan itu bisa jadi kebenaran buat saya, bukan buat kalian. Jadi kayak gitu teman-teman. Sebenarnya hidup tuh simpel, cuma kebanyakan dibuat ribet. Ngerti nggak? Kalau misalkan mau makan tinggal makan, ngantuk tinggal tidur. Sebenarnya kan kayak gitu kalau hidup. Cuma kebanyakan apa ya? Kebanyakan mempersulit kehidupan sih menurut saya. Gini kayak gitu teman-teman. Dan ya saya malu sih sebagai anak dari Mama Hetin, saudara dari Febri, adik dari kakak. Saya malu, jujur saya malu dengan apa yang terjadi sekarang. Saya bukannya nggak menyimak, tapi saya nggak mau angkat suara karena emang ada hal yang lebih penting menurut saya daripada kayak gituan gitu lah teman-teman. Kalian terkenal boleh, cuma cari jalan yang bener lah. Seenggaknya kenapa nggak bareng-bareng aja gitu loh. Kalau ada masalah tinggal telepon konfirmasi bareng-bareng, ketemu ya udah buatin konten gitu loh. Debat di situ daripada debat via suara teman-teman. Dan apa ya, banyak sih teman-teman orang-orang yang nanya sama saya, jadi gimana sih sebenarnya kebenarannya. Karena emang saya di sini pihak ketiga, saya nggak mau ngejelasin gitu loh. Kalau emang soal teteh dulunya ya kenapa nggak mama sama Pak Adi aja disatuin gitu, disatu kontenin, ya udah selesai. Itu lebih simpel menurut saya. Kalau misalkan soal uang atau cuannya ya itu terserah kalian gitu loh, ngerti nggak? Itu lebih simpel, lebih enak sih kalau menurut saya. Cuma terlalu dipersulit, terlalu banyak drama yang terjadi, makanya saya malu. Jujur saya malu banget sebagai anak, sebagai saudara, dan sebagai adik. Saya malu banget teman-teman. Mungkin konten hari ini kayak gitu aja. Sekarang saya mau mulai aktif konten. Sekarang lagi di Bandung, jadi buat teman-teman rekomendasi aja kalau ada tempat yang bisa dikunjungin buat makan-makan, buat pokoknya rekomendasi aja di bawah. Daerah Bandung, saya lagi daerah apa kayak gitu? Cimahi. Saya di daerah Cimahi sekarang. Doain aja saya betah di sini, ngerintis kerja, semoga lancar aja teman-teman gitu. Terima kasih sudah nonton konten hari ini. Maaf kalau misalkan saya nyinggung dua pihak, misalkan tiga pihak mungkin ya, teteh, mama, sama Febri. Maaf karena saya nggak ada niatan apa-apa, tapi perlu ditekankan lagi, kalau bisa jangan sampai kayak gini lah. Malu lihat tetangga, apalagi lihat orang yang mau ngejatuhin kita tuh mereka tertawa gitu. Malu aja sih sebenarnya kayak gitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, sama di subscribe juga karena gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini gak bakalan diedit, jadi ketika ada omongan apapun ini ya jujur langsung dari pikiran saya gitu loh teman-teman. Terima kasih.